Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya, Penatua Antonius Ketut. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi hamba Kristus yang setia. Ayat pengantar diambil dari Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kita hidup di zaman ketika hubungan kerja seringkali dilihat secara transaksional. Banyak orang bekerja asal-asalan, cepat menyerah ketika merasa tidak cocok, dan tidak sedikit pula yang menjalankan tanggung jawabnya hanya sebatas asal bos senang. Hal ini seamat kontras dengan semangat yang dituliskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Paulus menasihati para hambanya yang pada masa itu tidak memiliki hak, bahkan diperlakukan seperti barang milik majikan, untuk menaati tuannya dengan rasa hormat, ketulusan, dan semangat yang sama seperti saat melayani Kristus. Sebuah nasihat yang sulit dibayangkan apabila mengingat kerasnya sistem sosial Romawi pada saat itu. Sungguh luar biasa. Justru dalam konteks demikian, Paulus menanamkan nilai-nilai kekristenan, bahwa siapapun kita, hamba ataupun majikan, diingatkan untuk saling memperlakukan satu sama lain seperti kepada Kristus. Prinsip ini menjadi pusat dari seluruh perikop ini. Bukan soal status sosial, melainkan soal sikap hati yang tertuju kepada Tuhan. Ada 3 sikap utama untuk menjadi hamba Kristus yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, ketulusan dalam mengabdi. Tuhan memanggil kita untuk bekerja dengan hati yang tulus, bukan sekedar agar dinilai baik oleh manusia, atau supaya cepat naik gaji dan jabatan. Ketulusan muncul saat kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan, kecil maupun besar, adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu, tak peduli apakah profesi atau jabatan kita, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab dan semangat, seolah-olah Kristus sendiri adalah pemimpin kita. Yang kedua, kerelaan untuk berkorban. Menjadi hamba Kristus juga berarti siap berkorban. Tidak semua orang akan memahami nilai-nilai integritas dan kejujuran yang kita perjuangkan. Bisa jadi kita dikucilkan, direndahkan, bahkan ditolak karena pilihan kita untuk hidup benar. Namun Yesus sendiri telah memberi teladan. Ia tetap taat menjalankan misi penyelamatan meskipun harus menanggung penderitaan dan penolakan. Kita pun dipanggil untuk tetap berdiri teguh sebagai garam dan terang, bahkan ketika dunia di sekitar kita tidak mendukung. Menjadi murid Kristus berarti kehadiran kita memberi dampak positif dimanapun kita ditempatkan. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa Tuhan membalas segala yang baik. Paulus menegaskan dalam Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kita mungkin tidak selalu menuai hasil di dunia ini, tetapi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ia tahu, melihat, dan akan membalas dengan caranya. Hidup yang dijalani dalam kesetiaan akan selalu ada dalam genggaman tangannya. Kita diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan sedang menyusun mozaik kehidupan kita, bahkan melalui hal-hal kecil,
melalui rutinitas dan tanggung jawab harian yang tampak biasa. Semua bernilai di hadapannya. Karena itu, umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki ketulusan dalam melayani sebagai hamba-Nya, kerelaan berkorban demi kebenaran dan identitas iman kita, serta memiliki keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita, dan Ia senantiasa berpegang pada janji-Nya. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.